perbedaan iklim ada 9. Yang pertama, radiasi sinar matahari. Yang kedua, lamanya penyinaran dan sudut datang sinar matahari. Yang ketiga, suhu udara. Yang keempat, kelembaban udara. Yang kelima, tekanan udara. Yang keenam, penguapan, evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi. Yang ketujuh, penutupan awan. Yang kedelapan, kecepatan dan arah angin. Kesembilan, presipitasi, embun, salju, dan hujan. Yang pertama, radiasi sinar matahari. Definisi radiasi itu sendiri yaitu alih energi yang terjadi tanpa membutuhkan medium untuk mentransmisikannya. Pengertian lainnya yaitu pancaran energi yang berasal dari proses termonuklir yang terjadi di matahari. Energi radiasi matahari berbentuk sinar dan gelombang elektromagnetik. Spektrum radiasi matahari sendiri terdiri dari dua, yaitu sinar bergelombang pendek, ada sinar X, sinar gamma, dan sinar ultraviolet. Dan sinar bergelombang panjang, ada sinar inframerah. Jumlah total radiasi yang diterima di permukaan bumi tergantung pada faktor. Yang pertama, jarak matahari. Yang kedua, intensitas radiasi matahari. Yang ketiga, panjang hari. Yang keempat, pengaruh atmosfer. Yang kedua, lamanya penyinaran dan sudut datang sinar matahari. Lamanya penyinaran matahari. Panas pada permukaan bumi berasal dari sinar matahari. Tidak setiap waktu permukaan bumi mendapatkan pancaran sinar matahari, misalnya saat malam hari. Durasi atau lamanya penyinaran matahari mempengaruhi suhu di permukaan bumi. Wilayah yang mendapat sinar matahari dalam jangka waktu yang lama, suhunya lebih tinggi dibandingkan wilayah yang lebih pendek mendapat sinar matahari. Makin lama penyinaran matahari, maka suhunya makin tinggi. Sudut datang sinar matahari adalah sudut yang dibentuk oleh permukaan bumi dengan arah datangnya sinar matahari. Makin kecil sudut datang sinar matahari, maka semakin sedikit panas yang diterima oleh bumi. Jadi, wilayah tropis suhunya lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lintang tinggi, karena sudut datang matahari lebih besar, berkisar 90 derajat. Yang ketiga, suhu udara. Suhu udara adalah parameter yang menyatakan keadaan panas atau dinginnya udara. Pengukuran suhu dinyatakan dalam beberapa skala, yaitu Celcius, Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit. Sebagian besar negara-negara di dunia menggunakan skala Celcius. Rata suhu bumi berkisar 190 derajat Celcius pada permukaan air laut, tetapi bervariasi menurut 1. Letak lintang, 2. Ketinggian, 3. Musim, 4. Waktu pada setiap harinya. Wilayah yang berada di sepanjang ekuator dalam seluruh bulannya memiliki suhu yang relatif stabil atau panas. Hal ini karena wilayah sepanjang ekuator mendapat panas sepanjang tahunnya. Tidak terjadi pergeseran posisi matahari secara ekstrim di sini. Alat untuk mengukur suhu udara disebut termometer. Yang keempat, kelembaban udara. Kelembaban udara adalah banyaknya uap air yang terkandung dalam massa udara pada saat dan tempat tertentu. Kemampuan udara untuk menangkap uap air itu terbatas. Kelembaban udara menurun ketika suhu udara naik dan meningkat ketika suhu udara menurun atau dingin. Akibatnya, kelembaban relatif udara tertinggi terjadi pada saat fajar hari, ketika suhu pada saat itu terendah. Adapun kelembaban relatif terendah terjadi pada saat tengah hari, ketika saat suhu udara tertinggi. Yang kelima, tekanan udara. Tekanan udara adalah tekanan yang disebabkan oleh berat dan molekul-molekul udara. Meskipun molekul-molekul udara tidak tampak oleh mata, tetapi tetap mempunyai berat dan menempati ruang di angkasa. Besar atau kecilnya tekanan udara dapat diukur dengan barometer. Yang keenam ada penguapan. Penguapan adalah perubahan jenis zat cair menjadi uap pada beberapa suhu di bawah titik didihnya. Contohnya, air ketika ditempatkan pada wadah dangkal yang terbuka ke udara, tiba-tiba menghilang. Kecepatan penguapan bergantung pada sejumlah permukaan yang terbuka, kelembaban udara, dan suhu. Penguapan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi. Yang pertama, evaporasi. Evaporasi adalah proses pertukaran atau transfer air dari permukaan bebas dari muka tanah atau dari air yang tertahan di atas permukaan bangunan atau tanaman menjadi molekul uap air di atmosfer. Yang kedua, transpirasi, yaitu penguapan yang terjadi dari tanaman melalui sel stomata pada daun. Yang ketiga, evapotranspirasi, keseluruhan jumlah air yang berasal dari permukaan tanah, air, dan vegetasi yang diuapkan kembali ke atmosfer oleh adanya pengaruh faktor dan iklim. Yang ketujuh, penutupan awan. Penutupan awan yaitu apabila atmosfer terkandung uap air panas akibat pencahayaan sinar matahari tinggi, kemudian terjadinya proses penutupan awan pada atmosfer, maka panas yang diterima bumi akan lebih kecil karena terserap oleh awan. Yang kedelapan, kecepatan dan arah angin, yaitu gerakan udara yang sejajar dengan permukaan bumi.
udara bergerak dari daerah tekanan tinggi ke daerah tekanan yang rendah. Yang kesembilan, presipitasi. Presipitasi merupakan turunnya air atau hujan dari atmosfer ke permukaan bumi dan juga laut dalam bentuk yang berbeda, antara lain curah hujan di wilayah tropis dan curah hujan serta salju dan di daerah yang beriklim sedang.